Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,01%. Dengan total market cap mencapai di 1,94 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan juga penurunan volume sebesar 9,39%. Untuk hari ini DCWT kita jadikan dua ya. Sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum, dan sesi kedua adalah untuk altcoins. Jadi buat lo yang pengen pembahasan mengenai altcoins atau pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Nah, untuk Bitcoin kita bisa di sini dilanjut membuat suatu momentum turun ke bawah ya. Makin mendekati ke 50.000, koreksi 0,48% di angka 57.752. Dan ini membuat Bitcoin daily close di bawah dari 1 triliun USD lagi ya. Sebenarnya normal ya, kalau lihat secara TA-nya sangat normal dia akhirnya koreksi karena sudah basically seminggu mencoba untuk menembus 52.100, sempat reclaim sehari tapi bull trap ya. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,6% di angka 2.921. Dan untuk Bitcoin dominan sekali lagi turun, artinya kecenderungannya Bitcoin pada hari ini koreksinya lebih signifikan ya. Oke, seperti biasa reminder gue ingatkan bahwa TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshcryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Twitter. Twitter lagi. Berhubungan dengan kripto ya di Twitter. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes. Untuk economic calendar kita geser dulu ke GMT plus 7. Seingat gue nggak ada apa-apa hari ini. Yes, ya hari Sabtu. Jadi hari ini nggak ada apa-apa. Ya ada sih, cuma bintang 2 dan bintang 1 saja, jadi nggak terlalu ngaruh biasanya. Untuk besok hari Minggu jadi libur ya. Minggu ini sudah selesai berita-berita pentingnya, tinggal kita tunggu minggu depan. Hari ini kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, sekarang kita akan geser ke news. Tiba-tiba former US President Trump yang tadinya anti crypto sekarang bisa dibilang bukan sampai pro lah ya. Can live with it katanya dia bilang. Nah, tapi gue juga cukup setuju sama komen yang ada di ini ya, yang menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar berhubungan dengan ini dia untuk vote ya, karena dia sedang mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi untuk kampanye dia nggak boleh terlalu negatif ke hal-hal tertentu. Nah, artinya apa? Ini kalau gue ngebacanya, bahkan seorang Trump pun melihat bahwa kripto ini bisa cukup besar demandnya, sehingga kalau dia main jadi anti kripto ini bisa saja merusak vote dia. Itu seorang Trump loh ya. That's good. Ya, ini menunjukkan bahwa bahkan Trump masih melihat bahwa demand dari kripto, terutama Bitcoin, masih sangat besar ya. Oke, kalau kita di sini ya ditanya soal dolar juga, in response dia masih tetap lebih suka USD lah kasarnya seperti itu. Tetapi dia acknowledge growing popularity dari Bitcoin begitu. Next kita masuk ke analisa di Twitter. Nah, ya kita ini sudah mulai masuk ke dalam masa-masa ya bisa dibilang ini ya ke cycle baru lah. Ya kita katakan seperti itu ya, cycle baru. Gue udah bilang ya 2020 akhir 2003 awal ya, itu gue bilang itu masa-masa menurut gue bottom nih, akan kena bottom. Nah, ini despair disebutnya dan cocok ya. Buat lo yang ingat di 2022 akhir 2023 itu banyak banget yang kayaknya udah benci banget sama Bitcoin. Ya alasannya kenapa? Ya simple, karena ya, portonya kebakaran gitu ya. Orang marah kalau dia rugi gitu kasarnya. Apalagi cut loss ya. Kalau masih floating minus mungkin masih bisa ya, bisa ada harapan. Tapi kalau udah cut loss itu biasanya jadi ada despair, dia marah gitu ya. Makanya banyak yang mengatakan Bitcoin akan ke nol, akan ada yang ke 1.000. Bahkan dulu ada nabi finansial bilang, oh ini pasti ya. Gue lupa kapan tepatnya, kalau nggak salah November 2022 deh. Dibilang Bitcoin akan ke nol di hari itu. Nol katanya, tidak ada fundamental. Naik ya. Nah, jadi justru kalau lu ngelihat nabi-nabi finansial mulai berkata Bitcoin akan ke nol dan seterusnya makin kencang gitu ya. Nah, itu justru masa-masa kemungkinan besar akan ngebottom begitu. Nah, kebalikannya, waktu udah mau dekat-dekat all time high, biasanya banyak juga nabi-nabi finansial yang mengatakan Bitcoin akan di sini gue ingat dibilangnya akan ke 1 juta USD. Ingat banget ya.
karena akan terus kata super cycle. Nah, jadi lagi-lagi kalau orang terlalu bullish itu udah mau mendekati top. Orang terlalu bearish itu mau mendekati bottom. Setelah itu kalau kita di sini ya, ini sudah mulai masuk ke return to the main return of the mean ya. Dan ya nanti pelan-pelan akan ada sell off sudah kerasa juga, dan di sini media attention. Kita semakin naik sih sebenarnya ya. Nah, tetapi ingat, ini nggak pernah ada yang kayak di chart ini nih, naik tanpa koreksi ya. Ini pasti naiknya akan bentuknya the wave. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Bahkan kadang-kadang pun bisa pecah struktur. Tetapi lagi-lagi bukan tipikal naik yang boom tanpa ada koreksi sama sekali ya. Jadi ingat, walaupun bull market, jangan sampai panik kalau sampai terjadi koreksi ya. Belasan bahkan sampai puluhan persen normal menurut gua. Karena lagi-lagi kita masih dalam cryptocurrency market. Next kita masuk ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini akhirnya semakin mendekat ke angka 50.000 ya, setelah berapa hari nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 9 hari berusaha untuk menembus 52.176. Akhirnya koreksi juga. Normal menurut gua ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia akan mantul di 50.000 atau malah lanjut koreksi dulu ya, lebih dalam lagi. Nah, selain dari itu MA20 juga semakin mendekat. Jadi untuk sekarang sih ya PR-nya untuk mempertahankan momentum yang terakhir atau minimal ya membuat suatu higher low ya. Harapannya adalah dia bisa mantul di MA50, bukan di MA, tapi di 50.000 atau di MA20 begitu ya. Kalau tembus gimana bang? Kalau tembus masih ada banyak sebenarnya, masih ada 47.000, ada 45.000 juga di sini, MA50 dan seterusnya. Tetapi yang menurut gue jadi highlight adalah di sini nih ya. Yang menjadi harus sangat penting untuk tidak ditembus adalah bull support band yang sekarang ada di angka 41.016 sampai 40.606. Ini yang menurut gue penting banget, jangan sampai tembus. Alasannya gue udah jawab berkali-kali lah ya. Jadi intinya gue kasih tau aja, jangan sampai weekly close di bawah. Karena kalau weekly close dibuat dari bull support band, possibility untuk Bitcoin membuat lower low sangat besar ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu masih galau ya. Jadi masih terjebak antara MA20 dan MA200. Lagi-lagi harapan kita sebagai holder kripto maupun juga risk on asset lah in general, harapan kita adalah dia itu lanjut membuat lower low, yaitu daily close dibuat dari MA200 dan daily close dibuat dari sini nih, struktur di 102,997 begitu. Itu kurang lebih PR dari indeks dolar. Overall secara short term ini masih membuat suatu momentum yang bullish ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Di sini mungkin break sedikit nih ya, tidak membuat lagi higher low tapi mulai membuat lower low. Harapannya ini sudah lower low, lower high, lower low lagi. Nah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya semakin mendekati ke buy limit pertama. Jadi untuk posisi spot ya masih sama, tapi MA20 kayaknya udah terlalu dekat sama buy limit pertama, jadi gua masukin confluence saja ya. Jadi buy limit pertama itu di 50.000 sampai ke MA20. Buy limit kedua di 47.000 lebih 28 USD. Dan buy limit ketiga sekarang naik ke MA50 di angka 45.372. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya terjadi retest 1, retest 2 di 50.000 atau di MA20. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 50.176. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 52.176. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 50.000. Ya buat lo yang masih nahan posisi short sekarang udah lumayan sebenarnya ya. Buat lo yang masih nahan itu sekarang udah di 2,82% profitnya ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Secara struktur overall masih bullish, masih sangat bullish. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia itu akhirnya mulai sama seperti Bitcoin, mulai membentuk suatu resisten yang cukup ampuh nih ya, yang membuat sekarang Ethereum mulai turun menuju ke angka 2.828. Buy limit pertama masih di sana ya, di 2.828. Buy limit kedua kita geser dari sini naik ke MA20 di angka 2.706, dan buy limit ketiga di angka 2.666. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.828, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 3.014. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3.014, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2.828. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Overall juga dia masih cenderung bullish ya. Karena kalau kita lihat di sini masih membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan bahkan kalau sampai dia mantul di 2.828 itu masih membuat suatu higher low ya. Nah, jadi overall masih bullish semua. Tetapi jangan kaget kalau sampai bisa terjadi koreksi gitu ya. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Udah mulai kayaknya wave orang-orang baru ya, yang mungkin ya itu ya masuk ke sini nih. Kita tuh mulai masuk ke dalam media attention. Jadi banyak orang yang wah Bitcoin gimana nih, wah kripto gimana nih, naik terus nih. Berbeda dengan di 2023 akhir gitu, di November, Desember, itu vibe-nya orang-orang masih ngomong kayak bukannya Bitcoin lagi drop ya. Gue selalu ngomong Bitcoin udah berapa ratus persen dari bottom. Wah, banyak yang kaget. Nah, sekarang lagi-lagi mungkin sudah menembus dari masa-masa media attention, orang-orang udah makin banyak yang tahu. Wah, Bitcoin naik ya. Wah, kripto naik ya. Nah, sekarang udah sayangnya kalau seperti itu, banyaknya itu mengundang orang-orang yang berpikirnya short term. Wah, apa nih yang besok profit? Wah, udah mulai keluar kata-kata gitu tuh. Yang besok profit gede. Apa nih? Yang pokoknya tinggal masuk langsung 10x atau malah ada yang lebih gila, 100x. Ya, ingat ya, semakin lu berpikirnya short term ya, semakin lu berpikir ini ngejar PR ketinggalan, itu semakin berantakan. Ingat, masih ada waktu. Walaupun kelihatannya kayak, waduh ini udah naik bang, gimana? Tenang, ya masih ada waktu. Karena kita masih belum kena 28 November 2024. Kalau udah mulai tembus dari situ, gue udah gak bisa berani bilang ini tempat yang oke untuk akumulasi secara per cycle gitu. Karena kalau ngomongin per cycle, lewat 28 November 2024, itu udah masuk ke dalam
tahun all time high. Nah, tahun all time high itu secara risk rewardnya paling nggak bagus. Karena kenapa? Ya di tahun itu adalah tahun all time high gitu. Kebalikannya dari ya bear market gitu ya. Nah, tahun bear market itu di mana tahun itu akan mendekati ke bottom. Itu tempat yang bagus untuk akumulasi. Jadi makanya kalau orang nanya, kapan bang akumulasi? Ya dari sekarang. Oh tapi bang, bukan lu bilang ada resiko turun? Ya ada resiko turun. Tapi kalau naik resikonya lu belum beli, ya gigit jari kan. Nah, jadi ingat, walaupun ada possibility akan turun signifikan, ya ada possibility seperti itu, tetap akumulasi di tempat-tempat yang kita bahas gitu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.